Pandu berusaha tetap sadar, setelah mendengar suara langkah kaki dan obrolan perlahan menjauh. Ternyata feeling Dara dengan perasaan tidak enak sinkron dengan apa yang barusan terjadi. Entah apa reaksi wanita itu kalau tahu dirinya dalam keadaan tidak berdaya. Sambil mengerang ia berusaha duduk dan bersandar pada mobilnya. Aneh, karena alarm mobilnya tidak menyala saat balok menghantam dan memecahkan kaca jendela. Pandu mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang, tangan yang satunya menahan luka di perut yang sudah mengeluarkan banyak darah dan mengotori kemeja dan jas. "Basement," ucap Pandu. "Aku terluka." Pandu lalu menyandarkan kepala dan memejamkan mata. Ponselnya terjatuh. Tidak sampai 15 menit, ada mobil datang. "Sebelah sini," ucap salah satu pria. "Panggil ambulans," ujar yang lainnya. "Jangan, kita langsung bawa ke rumah sakit." Dia tidak menghubungi keamanan perusahaan juga asistennya, mungkin ada masalah. "Lo tinggal dan cek CCTV." Akhirnya Pandu dibawa ke dalam mobil menuju rumah sakit, yang dihubungi adalah orang-orang kepercayaannya. Biasa mengikuti dirinya atau Dara, karena Dara tidak ada aktivitas apapun, mereka berada di sekitaran perusahaan. Namun, tidak menduga kalau Pandu akan terluka di tempat yang diduga aman, perusahaannya sendiri. Merasakan resah sejak tadi, meski sudah lebih lega mendengar kabar Pandu dalam perjalanan pulang. Dara khawatir dengan kondisi Jaya, tapi suaminya melarang menghubungi tanpa alasan yang jelas dan malah membuat pria tua itu khawatir. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, Dara masih menunggu Pandu yang masih dalam perjalanan. Sambil berbaring dan masih saja gelisah. "Baby Panda, papa kamu masih di jalan, kita tunggu dulu ya," ucap Dara sambil mengusap perutnya. Sambil menunggu Dara membuka ponselnya lagi, scroll media sosial dan tidak ada yang menarik. Untuk saat ini yang paling menarik adalah melihat Pandu datang. Sempat berkirim pesan pada Vio dan saling bercakap lewat pesan. Sudah jam 10 lewat dan Pandu belum terlihat batang hidungnya, bahkan kantuk sudah menyerang. Dara keluar dari kamar menuju dapur, hendak membuat coklat panas. Menolak tawaran bibi yang akan membuatkan lalu membuat sendiri dan membawa ke meja makan. Sedang mengaduk pelan sambil menunggu suhunya turun, Dara menoleh karena panggilan Kemala. "Kamu di sini, Bunda ke kamar kamu." "Aku belum ngantuk, Mas Pandu juga belum pulang." "Udah malam begini, jam 9 bilang sudah di basement mau pulang." Kemala menoleh ke arah suaminya yang sedang sibuk menelpon. "Kamu yang tenang, jangan panik. Ada Bunda dan Papa Surya, kita semua ada untuk kamu." "Bunda kenapa sih, aku nggak ngerti." Surya mengakhiri komunikasinya dan mendekat. Sempat saling tatap dengan Kemala lalu menepuk bahu Dara pelan. Menghela nafas lalu membuka suara. "Dara, ada masalah di kantor itu yang membuat Pandu sibuk akhir-akhir ini. Entah ada hubungannya atau tidak, tapi Pandu baru saja mengalami insiden." "Insiden apa? Lalu kondisinya gimana Pak?" Dara terlihat panik dan sudah berdiri. "Dara, tenang, kamu sedang hamil." Kemala ikut berdiri, mengusap dada serta perut putrinya agar tetap tenang. "Tenang Dara, tarik nafas. Jangan panik," ucap Surya. "Pandu di rumah sakit, Papa akan ke sana." "Kamu?" "Aku ikut," ucap Dara menyela Surya. "Kita di rumah saja, biar Papa Surya dan Harsa yang urus di rumah sakit. Di sana juga ada orang kepercayaan Pandu." "Tidak Bun, aku mau ikut. Aku mau bertemu Mas Pandu," rengek Dara dan mulai terisak. Surya akhirnya mengalah, Dara dan Kemala pun akhirnya ikut ke rumah sakit. Dalam perjalanan hanya Surya yang terdengar bicara itu pun lewat ponsel, Dara hanya memandang keluar jendela dengan perasaan dan pikiran tidak bisa diprediksi. Air mata lolos menetes segera ia hapus dengan punggung tangannya. "Sayang, semua akan baik-baik saja. Kamu sabar ya," ucap Kemala dan usapan di kepala. Dara mengangguk pelan, tidak sanggup mengucap kata karena sedang menahan tangis. Tiba di rumah sakit, ia berjalan agak cepat sambil memeluk lengan Kemala. Surya sudah mengingatkan agar lebih tenang, tapi siapa yang bisa tenang jika suaminya berada di UGD dengan kondisi yang, entah. "Masih dalam pemeriksaan," ujar pria yang Dara tidak kenal. Pria itu kemudian dibawa Surya menjauh, mereka bicara serius. Pikirannya semakin kalut, mungkinkah kondisi Pandu tidak baik? "Ayo, duduk." Kemala membawa tubuh Dara untuk duduk di kursi tunggu stainless.
Suasana rumah sakit yang bersahabat bagi Dara, mulai dari aromanya dan tempat itu mengurus orang sakit atau sedang tidak baik, seperti yang dialami Pandu. Tidak lama datang juga Harsa dan Citra yang dapat kabar dari Surya. Perasaan Dara semakin tidak nyaman, melihat Harsa sudah bergabung dengan Surya dan dua pria orang kepercayaan Pandu. Keluarga pasien, Pandu Aji. Semua menoleh ke arah suara, Dara langsung berdiri dan menghampiri diikuti Kemala dan Surya. Saya istrinya, jawab Dara. Dokter datang menghampiri Dara juga anggota keluarga lainnya. Pasien terluka di perut dan harus segera dioperasi, kami juga akan melakukan MRI karena pasien mendapatkan hantaman di kepala belakang. Dara langsung menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya? Luka di perut dan hantaman di kepala. Sebentar lagi akan dibawa ke ruang operasi, boleh didampingi dan diajak bicara dan usahakan tetap sadar, titah dokter. Perawat mengarahkan Dara untuk menemui Pandu. Rasanya Dara ingin berteriak melihat Pandu terbaring tanpa kemeja dan kaos dalam, serta luka di perut yang ditutup kasa untuk sementara. Darah mengotori celana juga alasnya berbaring. Mas, panggil Dara sudah berada di sisi ranjang dan agak membungkuk menangkup wajah Pandu yang perlahan membuka matanya. Hei, sayang, kamu sudah datang. Mas, Dara tidak sanggup bicara, ia menangis dan tangannya sudah berada di atas luka Pandu, tapi tidak menyentuhnya. Jangan nangis dong. Tangan kanan Pandu terulur untuk mengusap pipi istrinya, noda darah yang sudah kering di tangan itu membuat Dara bergidik. Tenang saja, aku kuat. Masa Papa Panda rungkat hanya luka kecil begini. Pak, kita pindah ke ruang operasi ya, ujar perawat dan siap mendorong berangkar di mana Pandu berada. Dengar sayang, aku mau dioperasi. Jangan khawatir, setelah sembuh aku tetap Pandu Aji yang gagah perkasa, tutur Pandu yang sesekali memejamkan mata menahan sakit dan Dara rasanya ingin menjitak kepala pria itu. Di tengah kondisinya yang cukup serius masih saja bisa bercanda. Mas, iya, aku masmu. Dari tadi mas terus. Berasa jadi tukang bakso. Kita jalan ya, ujar perawat mulai mendorong berangkar. Dara ikut berjalan di sisi berangkar, sambil terus menatap suaminya yang memaksakan tersenyum. Tangan Dara didekapnya lalu diciumi. Ajak bicara Bu, biar tetap sadar. Mas, kamu janji temani aku bertemu dokter. Oh iya, pasti aku temani. Aku juga harus tahu perkembangan Panda. Sekalian tanya sudah bisa jenguk dia atau belum. Anggota keluarga lainnya yang ikut mengekor hanya bisa menggelengkan kepala mendengar ucapan Pandu. Jangan banyak bicara, sakit kan? Sedikit, jawab Pandu. Akhirnya mereka tiba di depan ruang operasi. Dara mencium kening Pandu dan bibir pria itu sekilas. Tunggu aku ya, cuma sebentar kok. Nanti aku balas ciuman kamu kalau sudah sadar. Dasar geser 3K, ujar Citra lirih dan Harsa berdecak pelan. Pintu ruang operasi tertutup rapat, lampu yang menandakan kalau ada tindakan pun menyala. Dara sudah duduk bersandar, menunggu tindakan entah akan berapa lama. Surya mengarahkan Kemala dan Citra untuk pulang dan tunggu kabar di rumah, Harsa akan bertindak menunggu Kenny datang. Surya dan Dara tetap menunggu di rumah sakit. Bunda pulang, kamu sabar dan banyak berdoa. Pandu akan baik-baik saja, ujar Kemala dan Dara hanya mengangguk pelan. Wanita itu tidak ingin ikut pulang. Permintaan Pandu agar Dara tetap menemani dan akan lebih tenang kalau ia bisa pastikan sendiri kondisi Pandu. Lo sabar ya, ujar Vio yang baru datang. Kenny dan Harsa langsung pergi, ada urusan yang harus diselesaikan dan itu ada hubungannya dengan kecelakaan Pandu. Baiknya kita cari tempat yang nyaman untuk menunggu, lo kan lagi hamil. Di sini aja, Mas Pandu minta aku tunggu di sini. Kalau operasi sudah selesai pun dia keluar dalam keadaan tidak sadar. Mau kamu di sini atau enggak, manalah dia tahu. Hampir 2 jam berlalu, akhirnya tindakan pun selesai. Surya sudah mengurus kamar perawatan untuk Pandu, setelah observasi pasca tindakan, akan dipindah ke kamar perawatan. Dara didampingi Vio langsung menghampiri dokter yang keluar dari ruangan, begitupun dengan Surya. Operasinya lancar, kita observasi dulu baru dipindahkan ke kamar. Sebelum melakukan anestesi, pasien sempat titip pesan untuk istrinya, dia bilang, Panda tunggu aku. Yang luka perutku, jadi nggak akan amnesia.
Ini panda, Dok, ujar Vio menunjuk Dara, sedang mengandung bayi panda, karena mereka keluarga panda. Vio, apaan sih, ucap Dara sambil menyenggol tangan wanita itu. Lah benar, kan, kalian memang keluarga panda yang harmonis. Semoga laki gue nggak ikutan kayak kalian. Lo bayangin aja penggabungan nama kami berdua, Kepo Kenny Vio. Keluarga Kepo. Vio lalu tergelak. Cek, padahal cerdas, tapi dikadalin juga. Kenapa nggak dicut dari awal kalau tahu asistennya mencurigakan, keluh Kenny. Kayaknya Om Pandu sengaja, dia sudah tahu, tapi membiarkan. Bisa jadi dia ada rencana lain, sahut Harsa. Kedua pria itu diminta menuju lokasi di mana asisten Pandu tuju, mengantarkan dokumen untuk pengacara keluarga. Setelah itu mendatangi apartemen dan sampai saat ini belum juga turun ke parkiran. Harsa dan Kenny menunggu di mobil, tidak jauh dari mobil milik asisten Pandu. Noh, itu dia, ujar Kenny. Gil 4, beneran dia kerja sama dengan Leon. Pandangan Harsa menatap pada Leon yang masih kerabat dengannya masih bicara serius dengan asisten Pandu. Padahal, orang kepercayaannya Om Pandu. Kok agak aneh ya, kuping gue rasa geli dengarnya. Lo panggil Om Pandu, sedangkan umur lo jelas lebih tua. Fokus saja dengan tugas kita, nggak usah pikirkan hal itu. Nggak penting juga. Kenny terkekeh, meski tetap fokus pada gerakan asisten Pandu. Ini lanjutannya gimana, kita bekuk atau tinggal? Kenny sejak tadi mengambil gambar pria yang sedang diawasi. Papa bilang ikuti kemana dia pergi, kalau sudah pulang ke rumah baru kita tinggal, jawab Harsa sudah mengabadikan interaksi Leon dengan asisten Pandu. Hanya cari bukti kedekatan mereka. Jadi berkas yang diantar ke pengacara, bukan dokumen penting. Aku rasa bukan, bisa jadi itu hanya pancingan saja. Sekarang dokumen itu ada juga di tangan Leon. Apa rencanamu berikutnya, Pandu? Gumam Harsa. Asteris. Hampir jam 6 pagi saat Pandu dibawa ke kamar perawatan. Sempat sadar saat observasi pasca operasi lalu sekarang tertidur, masih ada efek dari anestesi. Wajah Dara terlihat lelah dan mengantuk, bahkan pucat. Pagi begini, morning sickness-nya kambuh. Sejak tadi dia sudah mencoba menahan rasa mual, tapi kali ini tidak. Gegas ia menuju toilet dan mengeluarkan isi perut yang hanya cairan saja. Ya ampun Ra, harusnya lo di rumah aja, ucap Vio memijat tengkuk Dara. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Dara langsung mencuci muka dan berkumur, lalu menyeka mulutnya. Mau makan apa, biar gue cariin. Ini harus diisi perutnya. Nanti dulu, aku mau lihat Mas Pandu. Masih utuh Mas Pandu lo. Udah istirahat aja, tuh rebahan di situ, titah Vio menunjuk ranjang pendamping pasien. Gue beli sarapan dulu. Ada kakak ipar lo papa tiri lo, pokoknya Pak Surya ada di depan. Dara menatap Pandu yang masih terlelap lalu memastikan selimutnya sudah benar dan cairan infus mengalir dengan baik, istirahat, dirinya juga butuh istirahat. Selain mual yang parah, kepalanya sudah mulai pusing karena belum tidur. Aku tidur di sana ya, Mas, pamit Dara seakan Pandu dalam keadaan sadar. Tidak lama Surya masuk ke kamar, mengecek kondisi Pandu dan Dara yang sudah terlelap. Kembali menghubungi seseorang dan sengaja bicara di luar agar tidak mengganggu istirahat Dara. Papa sudah hubungi, sebentar lagi dia pasti kemari. Sementara kamu gantikan Pandu di kantor, Papa akan buat dia sibuk dengan urusan lain. Di ujung sana, Harsa hanya bisa patuh akan instruksi Surya. Tepat jam 8 pagi, Vio berada di dalam kamar mengawasi Pandu yang belum terjaga dan Dara yang masih terlelap. Ada Kenny dan Surya di depan kamar, tidak lama asisten Pandu pun datang. Ini bagaimana ceritanya, tidak ada yang menghubungi saya kalau Pak Pandu terluka. Kami juga panik, lupa kalau dia punya asisten kamu, sahut Surya. Pelakunya gimana, Pak? Kenapa malah tanya saya, seharusnya kamu sigap dan cari tahu. Kami sudah melaporkan kejadian ini, mungkin kepolisian sudah mulai bergerak, tutur Surya. Yang jelas mereka dengan sengaja mencelakai dan mungkin terencana. Kalau begitu saya ke kantor, ada pekerjaan yang. Tidak usah, ada Harsa yang handle. Saya juga urus dari sini, ujar Surya. Kamu standby saja, mana tahu Pandu nanti butuh kamu. Surya kembali berbincang dengan Kenny, asisten Pandu tampak gusar dan tidak nyaman.
Jelas dia menutupi sesuatu. Kenny dan Surya sudah tahu kalau pria itu adalah kaki tangan Leon dan bisa jadi ikut terlibat dengan insiden penyerangan terhadap Pandu. Sedangkan di dalam kamar, terdengar erangan Pandu. Vio sudah beranjak mendekat ke ranjang hendak menekan tombol darurat memanggil dokter atau perawat. Dara, ucap pria itu lirih. Pak Pandu sudah sadar, mau saya panggilkan dokter. Pandu perlahan mengerjap dan mendesis pelan. Tangannya menyentuh area perut di atas selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Ia menatap sekeliling dan tidak mendapati istrinya di sana. Dara, tanyanya pelan. Dara tidur pak, semalaman melek mana tadi sempat Moon 4H. Pandu hanya mengangguk pelan. Ponsel, oh, saya tanya Pak Surya dulu ya. Bapak tetap di sini, jangan kemana-mana. Kecuali tiba-tiba kiamat, terserah mau pergi kemana juga. Vio sempat menekan tombol darurat lalu gegas keluar kamar. Pak Surya, panggil Vio. Papa Panda, maksudnya Pak Pandu sudah bangun. Dia tanya ponselnya. Surya beranjak ke dalam, Vio mengekor begitupun dengan Kenny. Jangan banyak gerak, dokter bilang lukamu lumayan dalam. Geser 2 centi saja, belum tentu kamu masih ada di dunia, ungkap Surya melihat Pandu menggerakkan tubuhnya. Ponselku, fokus saja dengan kesehatan kamu. Tutur Surya menyerahkan ponsel Pandu yang sejak semalam ada padanya, diamankan oleh orang yang membawa Pandu ke rumah sakit. Dokter dan perawat datang lalu memeriksa kondisi Pandu, menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan pasien dengan luka operasi. Kalau ada keluhan atau pasien butuh sesuatu boleh tekan tombol darurat, ujar perawat sebelum meninggalkan kamar. Asisten Pandu berulah, pria itu meninggalkan rumah sakit. Kenny dan Vio tetap tinggal, sementara Surya kembali ke kantor memastikan semua masih aman. Mas Pandu sudah sadar, tanya Dara yang baru saja terbangun dan melihat suaminya sedang fokus dengan ponsel. Ra, nyantai aja. Nggak usah panik gitu, ujar Vio gegas menghampiri Dara yang tergesa beranjak dari ranjang lalu mendekat ke ranjang pasien. Vio mendekatkan kursi untuk Dara duduk dan membiarkan pasangan itu saling menghamburkan kasih sayang seakan terpisah lama. Mas, mana yang sakit? Tanya Dara memindai wajah Pandu, apalagi selimut sudah tersingkap dari tubuh Pandu. Kepalaku sakit, sayang. Oh iya, hasil MRI belum dijelaskan. Apa mungkin karena kena pukul ya? Tanya Dara bingung dan agak panik. Cek, bukan kepala atas, ini kepala bawah. Pandu menunjuk ke arah Panji. Wajah Dara yang tadinya bingung dan khawatir berubah kesal lalu mencebik. Aku sedang serius dan ini beneran khawatir. Kamu hampir meregang nyawa, bisa-bisanya malah bercanda. Pandu terkekeh lalu meringis menahan sakit. Jangan banyak gerak dulu. Sini ponselnya. Dara mengambil alih ponsel di tangan Pandu dan meletakkan di atas bedside. Sayang, kamu di sini aja ya. Aku mau ditemani kamu, nggak mau yang lain. Yang ada malah lama sembuhnya. Nggak apa kamu sambil rebahan di sana atau minta ranjang agak besar untuk kita berdua. Pokoknya aku mau kamu di sini. Iya, aku nggak akan pulang kalau Mas Pandu juga belum pulang. Sedangkan di sofa, Kenny dan Vio hanya menggelengkan kepala atau mencibir mendengar obrolan pasangan itu. Berasa nonton drama cinta secara live, ucap Kenny. Drama percintaan keluarga Panda, sahut Vio. Kurang popcorn, beli dong, yang. Cek, kamu aja sana, jangan lupa kuaci juga. Bakal lama ini durasinya. Bukan tanpa alasan, Pandu meminta Dara tetap bersamanya. Ia ingin memastikan sendiri kalau wanita itu aman. Tidak menutup kemungkinan, orang yang sengaja mencelakainya juga menjadikan Dara target. Sudah menghubungi orang kepercayaannya untuk berjaga di sekitar kamarnya juga membantu Surya mengatasi masalah selama ia belum bisa meninggalkan rumah sakit. Sayang, kemari. Aku mau cium, rasanya bisa lebih dahsyat dari anti nyeri, pinta Pandu. Vio yang mendengar itu langsung berekspresi seakan ingin muntah, sedangkan Kenny menepuk dahinya. Mas, nggak malu apa didengar mereka? Harusnya mereka yang malu, nonton kita mesra-mesraan. Jangan-jangan gaya aku nanti dicontek, tutur Pandu lirih, tapi masih bisa didengar. Ra, lo nggak kekenyangan makan rayuan buaya darat, teriak Vio. Aku bukan buaya darat, tapi biangnya panda, sahut Pandu lalu mencolek pipi Dara dan mengerlingkan matanya.